Mari kita sedikit menoleh ke belakang dalam perjalanan hidup kita. Dari lahir sampai hari ini, pernahkah kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya? Pernah bukan? Yang pasti masa itu telah berlalu dan hari ini kita boleh menikmati hidup dengan penuh sukacita. Mengapa itu terjadi? Supaya hidup kita semakin lebih bisa bersyukur dan nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Perikop hari ini merupakan kelanjutan perikop sebelumnya yang dibacakan kemarin, yaitu setelah Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum, Yesus melanjutkan perjalanannya ke kota Nain. Untuk apa ke sana? Tidak dijelaskan. Yesus menunda perjalanan 1 jam saja, peristiwa besar itu tidak akan terjadi. Ketika Yesus memasuki pintu gerbang kota itu, berpapasan dengan rombongan pengusung jenazah. Ternyata yang meninggal adalah anak tunggal, anak laki-laki tunggal seorang janda. Yesus berhenti, mendekati janda itu dan berkata, "Jangan menangis ibu." Tidak cukup berbicara, Yesus mendekati jenazah dan berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saat itu anak yang mati itu bangun, duduk dan mulai berbicara, dan Yesus menyerahkan anak itu kepada ibunya. Apakah itu terjadi karena kebetulan? Tentu tidak. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mungkin karena sikap ibu janda itu yang selalu bersyukur, selalu tawakal. Walau hidup tanpa suaminya, walau membesarkan anak dengan single parent, tetapi ibu tetap bersyukur tanpa bersungut-sungut. Mungkin juga karena kebaikan hatinya kepada sesama, dan mungkin juga doa-doanya yang senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga mempertemukan janda itu dengan Yesus, dan Yesus mengubah duka cita itu menjadi sukacita, bahkan sukacita yang luar biasa. Dan disitulah nama Tuhan boleh semakin dimuliakan, karena orang-orang di situ berkata, seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Yang lain mengatakan, Allah telah melawati umatnya. Maka ketika kita sudah mengalami banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, mari kita senantiasa lebih bersyukur. Seperti ayat emas dalam bulan kitab suci nasional tahun ini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Maka mari kita fokuskan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup dalam roh dan kebenaran. Akhirnya dari lingkar barat kota Batu kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.